Hai teman-teman, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Perkenalkan, nama saya Sania Dewi Safira. Saya mahasiswi semester 6 di Politeknik Said Jakarta. Video ini dibuat bertujuan untuk melaksanakan ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen hotel. Di sini saya akan membahas tentang Hotel Intercontinental Pondok Indah Jakarta. Dan langsung saja, yang pertama yaitu ada History Hotel Intercontinental Pondok Indah Jakarta. Pada awalnya, Presiden Roosevelt yang merupakan Presiden Amerika Serikat pada waktu itu meminta John Tripp yang merupakan pimpinan maskapai penerbangan Pan Amerika untuk membentuk Intercontinental Hotel Corporation yang merupakan bagian dari perbaikan pasca Perang Dunia Kedua. Pada awalnya, perluasan perusahaan tersebut meliputi sepanjang rute penerbangan hingga Amerika Latin yang pada akhirnya meliputi seluruh belahan dunia. Bangunan pertama dari Hotel Intercontinental, yaitu Hotel Corporation, dibangun pada tahun 1947 yang diberi nama Hotel Grand de Belém, Brazil. Hotel-hotel lain yang berada di bawah naungan yang sama pun dibangun beberapa tahun kemudian. Punica Intercontinental Beirut merupakan hotel pertama yang dibangun di luar kawasan Amerika Latin dan dibuka pada tahun 1961. Menyusul 2 tahun kemudian, Intercontinental Hotel buka di Eropa, dan Intercontinental Hotel Corporation telah mampu mewujudkan secara resmi pembangunan reputasi membawa skala tinggi dari akomodasi pelayanan kepada wisatawan internasional pada tahun 1981. Maskapai penerbangan pada Pan America World menuju aset Intercontinental Hotel Corporation kepada Grand Metropolitan yang perusahaan berbasis Inggris di United Kingdom dengan memiliki 27 jaringan hotel. Hanya sebagian aset yang dijual dan selebihnya telah dipertahankan menjadi bagian dari portofolio Intercontinental Hotel Corporation kepada Shisen Group plc yang memiliki basis bisnis Jepang. Intercontinental Hotel Corporation pun kembali bergulir kepemilikannya pada tahun 1998. Dimiliki oleh Best plc yang kemudian berganti nama menjadi Intercontinental Hotel Group hingga sekarang. Perluasan Intercontinental Group yang cepat diikuti dengan ketertarikan di negara-negara Timur Jauh dan negara Timur Tengah yang dibuktikan dengan program utama dari renovasi dari Intercontinental Hotel di Budapest, Madrid, Vienna, Chicago, dan juga New York. Beberapa double hotel yang berada di bawah naungan Hotel Intercontinental Group antara lain Intercontinental Hotel Resort, Crowne Plaza, Holiday Inn Resort, Holiday Express, Holiday Indigo, Staybridge Suites, Candlewood Suites, dan Even Hotel. Selanjutnya, saya akan menyebutkan keunggulan dari fasilitas yang ada di Hotel Intercontinental Pondok Indah Jakarta. Sebagai salah satu hotel berbintang 5 di Jakarta, Intercontinental Jakarta Pondok Indah juga menyediakan beragam fasilitas dan kebutuhan para tamu untuk menambah keunggulan dan keunikan yang dimiliki oleh Intercontinental Jakarta Pondok Indah. Fasilitas-fasilitasnya yaitu sebagai berikut. Pertama ada room. Intercontinental Jakarta memiliki 311 kamar, dan berikut ini adalah beberapa tipe dari kamar yang berada di Hotel Intercontinental Jakarta Pondok Indah. Yang pertama ada standard room, ada executive room, ada suites room, dan ada beberapa penthouse pula dan juga president suite room. Yang kedua ada restoran, dan restoran di Hotel Intercontinental Jakarta dibagi menjadi beberapa restoran dan juga beberapa fasilitasnya.
yang berbeda, yaitu pertama ada klub internasional yang berlokasi di lantai 25, jam breakfast, afternoon tea, evening cocktail, hingga boardroom for meeting, up to 10 people. Ada Sugar and Space, berlokasi di lantai 1, open hours 6 until 23 p.m. Jam breakfast, lunch, and dinner. Seating capacity 221 bangku, private room 12 bangku. Brunch hanya ada satu day pada hari Minggu, Sabtu dan Minggu. Dinner buffet hanya ada Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ada Shio, Japanese teppanyaki restaurant, The Lounge yang berada di lobby hotel, dan juga Aqua Lounge yang berada di lantai 8. In-room dining berada di level 1. Spa and Lounge Inaria Spa yang berada di level 5. Dan juga ada swimming pool and children playground. Fitness and movement studio. Dan juga ada beberapa fasilitas meeting room. Yang pertama meeting room 1-4 berlokasi di lantai 6, dan juga di studio yang berada di lantai 2. The Grand Ballroom Pre-Function Area berada di lantai 6. Dan ada dan itulah fasilitas keunggulan yang bisa saya bacakan yang berada di Hotel Intercontinental Jakarta Pondok Indah. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa struktur organisasi Intercontinental Jakarta Pondok Indah. Yang pertama ada General Manager, Resident Manager, ET Manager, IT Manager, Human Resource, Director Human Resource, Assistant Director Human Resource, Training, Quality, and Improvement Manager. Finance, ada Financial Controller, Assistant Financial Controller, Director Purchasing, Cost and Controller. Ada Sales and Marketing, Director Sales and Marketing, Director of Revenue, Director of Customer Sales, Director of Event and Management, Director of Communication, Director of Sales, Director of Sales, and Director of Sales. Ada Food and Beverage, Production, Executive Chef, Executive Sous Chef, Executive Chinese Chef, Executive Pastry Chef. Food and Beverage Service, Director Food and Beverage, Assistant DOVB, Director Banquet. Engineering, Director Engineering, Assistant Director Engineering, Fire and Life Safety Manager. Dan Rooms, Director Rooms, Front Office Manager, Director Housekeeping, Health and Club and Spa Manager, Risk Advisor. Itulah beberapa struktur organisasi yang berada di Hotel Intercontinental Pondok Indah Jakarta. Perbandingan dan yang selanjutnya akan saya jelaskan yaitu perbandingan tingkat huni sebelum dan sesudah pandemi. Sebelum pandemi, tingkat hunian hotel di Intercontinental Pondok Indah Jakarta sangat baik, mencapai sekitar 70-90%. Dikarenakan dengan hotel memiliki connection menuju Pondok Indah Mall, membuat para tamu memilih hotel tersebut yang memudahkan akses untuk kemanapun dan berada di dekat pintu masuk tol. Tingkat hunian hotel sebelum pandemi sangat berbanding balik dengan kondisi tingkat hotel yang sesudah pandemi di Hotel Intercontinental Jakarta Pondok Indah, yaitu hanya mencapai sekitar 10-15%. Biaya operasional yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pemasukan yang didapatkan, oleh karena itu tidak sedikit pula banyak staf yang dirumahkan untuk sementara. Manajemen hotel berusaha menemukan cara bagaimana agar tidak sampai terjadi kebangkrutan dikarenakan
tingkat hunian yang menurun akibat COVID-19. Selanjutnya yaitu ada strategi bisnis Intercontinental Pondok Indah Jakarta di masa pandemi, melihat peluang work from home di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama yaitu melihat peluang work from home untuk membantu meningkatkan permintaan di tengah pandemi, salah satunya dengan menawarkan berbagai paket seperti staycation agar masyarakat bisa bekerja sambil berlibur. Mengikuti tawaran pemerintah untuk menjadikan hotel sebagai fasilitas akomodasi bagi pasien COVID-19 tanpa gejala. Mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah agar tamu bisa merasa nyaman dan percaya untuk stay di Intercontinental karena hotel sudah memenuhi protokol kesehatan. Dan yang terakhir yaitu menerapkan sistem pay now stay later yang menjadi salah satu strategi yang bisa digunakan dikarenakan di tengah pandemi ini yang tidak memungkinkan untuk berpergian jauh. Sistem ini sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu manajemen hotel dan juga tamu. Selanjutnya, ada inovasi dalam menerapkan protokol kesehatan, yaitu pertama, pada saat masuk pintu lobi, di pintu hingga ke lobi, tamu hotel harus memperhatikan beberapa hal sesaat setelah tiba di hotel. Yang pertama, tamu memarkirkan kendaraan sesuai petunjuk dan aturan yang ada. Yang kedua, saat tamu antri di pintu masuk, tamu tetap menjaga jarak dengan orang lain sekitar 1 meter. Yang ketiga, saat di lobi, tamu memberikan informasi mengenai kondisi kesehatan, riwayat perjalanan dalam 14 hari terakhir dengan mengisi form self-assessment risiko COVID-19. Dan yang keempat, tamu memakai toilet lobi menjaga agar tetap higienis, bersih, kering, dan tidak bau setelah digunakan. Terakhir, tamu memberikan informasi kepada karyawan hotel, khususnya resepsionis, jika mengalami gangguan kesehatan seperti demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas. Yang kedua, kamar hotel. Saat berada di dalam kamar hotel, maka protokol kesehatan yang digunakan yaitu sebagai berikut. Pertama, mencuci tangan dengan sabun, memakai hand sanitizer setelah memegang barang bawaan. Yang kedua, menggunakan toilet di kamar mandi tetap menjaga higienis, bersih, kering, dan tidak berbau setelah digunakan. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya, memberikan informasi kepada karyawan jika mengalami gangguan kesehatan. Yang ketiga yaitu ada restoran atau coffee shop. Adapun protokol kesehatan yang dipatuhi tamu saat mendatangi coffee shop yang ada di hotel ataupun juga restoran: mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum atau sesudah masuk restoran, duduk pada kursi yang setelah diatur pihak restoran atau coffee shop dengan pengaturan jarak duduk minimal 1 meter, tidak memakai alat mandi serta tidak memakai alat makan bersama-sama, tidak berbagi makanan dan minuman dengan orang lain, dan saat makan atau minum melepaskan masker dan menyimpan masker dengan baik aman, serta tidak meletakkan masker di atas meja makan. Tamu yang menggunakan toilet restoran menjaga agar tetap higienis, bersih, dan juga kering, tidak bau setelah digunakan. Tamu membuang sampah bekas makanan, tisu ke dalam tempat sampah, dan tetap menjaga sampah tetap tertutup. Ruang perjamuan banquet. Bagi tamu yang beraktivitas di ruang perjamuan, berikut ini adalah beberapa protokol yang harus dipatuhi. Mengikuti aturan kondisi duduk serta antrian, menjaga minimal 1 meter di ruangan banquet, tidak memakai alat makan bersama-sama, tidak berbagi makanan dan minuman dengan orang lain. Tamu yang menggunakan toilet agar tetap menjaga toilet tetap bersih. Tamu yang membuang sampah bekas makanan dan tisu di tempat sampah, serta memastikan tempat sampah tetap tertutup. Dan yang terakhir yaitu sejumlah protokol kesehatan yang wajib diikuti jika tamu menggunakan fasilitas hotel lainnya, yaitu tamu mengikuti posisi duduk
atau posisi beribadah ataupun olahraga sesuai dengan antrian yang telah ditetapkan oleh manajemen hotel di ruang fasilitas hotel lainnya. Tamu membawa dan menggunakan peralatan ibadah atau peralatan olahraga pribadi. Tamu fitness center melakukan kegiatan olahraga sesuai ketentuan protokol kesehatan yang berlaku. Menjaga toilet tetap higienis, bersih, kering, dan tidak bau setelah digunakan. Memberikan informasi kepada karyawan hotel jika mengalami gangguan kesehatan seperti demam, batuk, pilek, nyeri, tenggorokan, ataupun sesak napas. Dan selesai sudah tentang Hotel Intercontinental Jakarta Pondok Indah yang sudah saya bacakan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Jika ada yang perlu ditanyakan atau ada yang mau ditanyakan, silakan komen di bawah ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa lagi.